Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Muhammad Faisal. Kita di sini akan membahas tentang staf tata usaha atau administration staff. Oke, kita akan mengenal staf tata usaha di lembaga pendidikan atau di lembaga sekolah. Yang kita bahas yaitu apa itu tata usaha, lalu struktur staf tata usaha dan tugas tata usaha. Tata usaha sekolah merupakan bagian yang terpenting dari unit pelaksana, teknis penyelenggara, sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Tugas staf tata usaha atau TU merupakan tugas yang cukup penting di setiap sekolah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyepelekan sebab berkaitan langsung dengan identitas dan kredibilitas sekolah. Semakin baik tugas tata usaha terlaksana, maka akan semakin baik pula pelayanan yang diberikan. Jika pelayanan yang diberikan dapat memuaskan seluruh warga sekolah termasuk orang tua atau wali murid hingga pihak eksternal lainnya, maka dari situlah citra baik sekolah akan tercipta. Secara umum, tugas tata usaha atau tenaga administrasi yaitu melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan atau hubungan dengan masyarakat, surat menyurat atau persuratan, dan kearsipan, lalu kesiswaan, layanan khusus, dan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu bagian tata usaha atau TU di lembaga sekolah, di bawah kepala sekolah sendiri terdapat kepala tata usaha atau kepala TU. Kepala TU membawahi beberapa staf, yaitu staf administrasi, staf layanan khusus, dan staf teknologi, informasi, dan komunikasi. Secara spesifik, tugas kepala tata usaha yaitu melakukan perencanaan administrasi, program, dan anggaran, mengkoordinatori administrasi ketatausahaan, mengelola administrasi program, penyusunan laporan program dan anggaran, dan membina para staf. Dalam hal ini, tata usaha telah melakukan fungsinya sebagai school assistant, clerical assistant, finance assistant, dan general assistant. Lanjut kita ke administrasi kepegawaian, yaitu staf administrasi, bagian staf administrasi. Administrasi kepegawaian sendiri yaitu tugasnya melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian, merencanakan kebutuhan pegawai, menilai dan membina staf. Untuk rincian tugasnya sendiri yaitu mengisi buku induk pegawai, lalu menerbitkan surat tugas dan keputusan, menyusun data dan statistik kepegawaian, menyusun arsip dan file pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan, dan mengelola daftar hadir pegawai. Setelah administrasi kepegawaian, lalu ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan sendiri melaksanakan administrasi keuangan sekolah yang meliputi keuangan rutin, lalu dana komite sekolah,
atau bantuan ataupun dana-dana keuangan yang lainnya. Untuk rincian tugasnya yaitu menyimpan dokumen rekening giro atau bank, menerima dan melakukan pembayaran, menyimpan arsip dokumen dan SPJ keuangan, membuat laporan penggunaan keuangan, membuat laporan posisi anggaran atau daya serap, dan mencatat keuangan berdasarkan sumber keuangannya pada buku kas umum, pembantu dan tabelaris, dan lain-lain. Keuangan sendiri dilaksanakan oleh perangkat bendahara yang bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Setelah keuangan yaitu terdapat staf administrasi, sarana dan prasarana. Staf administrasi, sarana dan prasarana yaitu merencanakan kebutuhan dan mengelola sarana, yaitu menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana, mencatat dan menginventarisir sarana, menyimpan dokumen kepemilikan, membuat daftar inventarisasi ruang, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat staf administrasi kehumasan, yaitu melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tugas-tugasnya yaitu membantu proses kegiatan komite, menjalin kerjasama dengan pemerintah, lembaga masyarakat, serta keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholders, lalu mencatat dan mendokumentasikan proses kegiatan kehumasan, dan mempromosikan sekolah atau madrasah dan mengkoordinasikan penelusuran tamatan. Selanjutnya, staf administrasi persuratan dan kearsipan, yaitu melaksanakan tugas kesekretariatan di bidang tata persuratan dan kearsipan. Untuk rincian tugasnya yaitu mengelola surat masuk dan keluar, menggandakan surat, mengelola buku ekspedisi persuratan, memelihara dan menata kearsipan dan dokumen yang ada di sekolah. Selanjutnya, staf administrasi yang terakhir yaitu staf administrasi kesiswaan. Staf administrasi ini melaksanakan proses administrasi kesiswaan yang tugasnya membuat daftar nomor induk siswa, menyusun daftar keadaan siswa, membuat usulan peserta ujian, menginventarisir daftar lulusan, mengisi papan data keadaan siswa, menyimpan daftar kumpulan nilai, menginventarisir pendaftaran siswa baru. Selanjutnya terdapat staf layanan khusus, yaitu melaksanakan fungsi koordinator layanan khusus yang meliputi penjaga, tukang kebun, petugas kebersihan, pesuruh, dan pengemudi. Lalu untuk membantu program layanan khusus sendiri terdapat unit kesehatan sekolah atau UKS, bimbingan konseling, laboratorium atau bengkel jika sekolah itu kejuruan, dan yang terakhir perpustakaan. Selain itu, mungkin untuk sekolah kejuruan atau menengah atas atau sekolah-sekolah lainnya terdapat program layanan khusus yang lainnya. Untuk staf terakhir yaitu staf teknologi informasi dan komunikasi yang mengkoordinatori layanan data dan informasi
Tugasnya yaitu mengakses dan mengelola data, mendokumentasikan administrasi, dan menginformasikan serta mempromosikan. Itu saja yang bisa kita bahas mengenai staf tata usaha yang terdapat di lembaga sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.